Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang cara menggunakan media sosial yang sehat. Nah, informasi ini cukup penting untuk kalian ketahui karena di zaman sekarang kita pasti serba menggunakan media sosial. Nah, untuk itu kita harus mengetahui bagaimana sih cara menggunakan media sosial yang sehat. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian media sosial itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih pengertian media sosial? Nah, pengertian media sosial yaitu sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang yang di dalam keadaan suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi. Nah, jadi media sosial ini merupakan teks, gambar, video, dan kaitannya dengan daring dan dibagikan ke setiap orang-orang melalui sistem web ataupun internet seperti itu. Jadi, media sosial ini merupakan bentuk suatu pengaruh ya dari gambar, video, teks, dan akhirnya dibagikan ke orang-orang gitu secara umum atau secara akhirnya berskala besar seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih cara untuk menggunakan media sosial yang sehat, yang baik, dan juga yang benar seperti itu ya. Nah, yang pertama di sini ada tidak membagikan informasi pribadi. Nah, di sini apabila kita ingin menggunakan media sosial secara sehat, dipastikan kita tidak membagikan informasi pribadi kita. Karena apa? Informasi pribadi itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk diri kita. Nah, kecuali kalau informasi pribadi kita ini dibagikan tapi dengan hal dan tujuan yang jelas atau dengan maksud dan tujuan yang jelas. Nah, itu baru boleh. Nah, tapi kalau misalnya kita membagikan informasi data diri kita, data diri pribadi kita ke orang yang nggak kita ketahui, nggak kepada orang yang nggak kita kenal, itu disarankan tidak usah untuk dibagikan itu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu pilih-pilih teman. Nah, di sini sangat penting nih. Kenapa sih di media sosial itu kita harus pilih-pilih teman? Karena di media sosial itu kan kita tidak tahu jangkauannya itu siapa saja, teman kita itu siapa saja, apa asal usulnya, apa bobot-bobotnya, dan apa umurnya juga kita nggak tahu. Siapa tahu itu lebih dewasa atau lebih kecil dari kita kan. Nah, untuk itu kita harus pilih-pilih teman karena di media sosial itu belum tentu semuanya itu orang baik dan belum tentu semuanya itu orang jahat. Jadi kita harus benar-benar memilih teman yang benar-benar sekiranya itu positif bagi diri kita sendiri seperti itu. Nah, lalu yang ketiga yaitu hindari akun-akun negatif. Nah, di sini seperti contohnya banyak nih di Instagram atau enggak di Facebook itu kan ada tuh akun-akun negatif yang biasanya itu akunnya itu membagikan video atau gambar itu berupa hujatan kepada orang lain, mengolok-olok orang lain, membuli orang lain. Nah, di situ kan merupakan akun-akun negatif ya. Nah, di situ apabila kita biasanya kan kalau di akun media sosial kan kita bisa mengikuti ya. Nah, itu pastikan kita diusahakan untuk tidak mengikuti akun tersebut. Karena apa? Akun tersebut itu bisa berdampak pada diri kita apabila kita mengikuti atau memfollow akun tersebut. Apa dampaknya bagi kita? Kita akan ikut-ikutan untuk membuli biasanya karena nanti banyak pengaruh-pengaruh tuh dari komentar-komentarnya. Dari ini nanti akhirnya kita membuat kita jadi ikut-ikutan seperti itu. Jadi hindari akun-akun negatif. Akun-akun negatif itu banyak sekali ya di media sosial, terutama di Facebook atau di Instagram seperti itu. Nah, itu lebih baik dihindari. Sebisa mungkin kita memfollow atau kita mengikuti hal-hal yang positif di akun-akun yang positif di media sosial. Nah, akun-akun yang positif itu seperti apa? Akun-akun yang misalnya mengajak kita untuk dapat berpositif gitu ya. Misalnya akun-akun tentang bagaimana cara melakukan misalnya nih kalau misalnya di TikTok tuh kan ada tuh TikTok tuh kayak aplikasi TikTok gitu ya, ada kayak tata cara atau enggak
tata cara untuk melakukan sesuatu kayak misalnya masak atau apa gitu, itu kan merupakan hal yang positif ya. Apa tutorial masak atau enggak tutorial untuk membuat barang bagus jadi barang bekas jadi barang bagus, seperti itu kan merupakan akun-akun positif gitu ya. Nah, terus kalau misalnya di Instagram, itu akun positif itu seperti misalnya kayak akun-akun quotes-quotes gitu, quotes-quotes positif, akun dakwah, seperti itu kan merupakan akun-akun positif. Atau akun misalnya volunteer tuh kayak misalnya relawan-relawan gitu. Nah, itu bisa tuh kita ikutin karena apa? Pasti menggunakan informasi-informasi gitu ya. Nah, terus juga ada nih akun positif yang salah satunya di Instagram, itu misalnya kayak akun masuk kampus. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang misalkan masih SMP nih. Nanti kalau misalnya udah SMA, kalian dari SMP ngikutin tuh akun masuk kampus, nanti kalian pasti punya bekal untuk nanti apabila kalian ingin maju atau meneruskan ke jenjang perkuliahan seperti itu. Nah, itu cocok tuh akun masuk kampus, itu bukan akun positif, bisa kalian ikutin seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya yaitu periksa kembali sebelum membagikan konten. Nah, di sini siapa nih yang suka membagikan konten berupa video, foto, atau teks ya, merupakan konten kan itu. Nah, di situ biasanya kan kita kan membagikan konten itu ke media sosial Instagram, Facebook gitu kan. Nah, di situ kita bisa meriksa konten kita ini sebenarnya konten yang bagus, positif atau negatif nih. Nah, konten kita itu konten yang dapat apa sih namanya, menyakiti orang lain atau misalnya body shaming, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus periksa lagi konten kita, teks-teks yang kita kucurkan di media sosial saat kita membuat konten itu kita harus lebih perhatikan apa jika kita tidak memperhatikan hal tersebut, kita bisa saja menyakiti perasaan orang lain saat kita bermedia sosial seperti itu. Lalu gunakan untuk pengembangan diri. Nah, di sini nih misalnya anak-anak ada yang jualan atau misalnya ada yang punya passion di bidang bisnis, jualan-jualan gitu. Nah, di sini media sosial itu sangat bagus dan sangat apa sih namanya, mempengaruhi ya, karena di sini media sosial itu kan merupakan media yang dapat dijangkau oleh orang banyak. Nah, jika misalnya kalian nih punya bakat di bidang jualan, nah kalian bisa tuh promosiin barang dagangan atau barang jualan kalian di akun media sosial kalian. Nah, siapa tahu nanti kan pasti kan dilihat banyak orang, dilihat halayak ramai. Nah, di situ mungkin dapat rezeki dari situ. Jadi banyaknya kemungkinan negatif media sosial juga menawarkan hal positif. Nah, salah satunya untuk mengembangkan kemampuan diri. Gunakan media sosial untuk bergabung dalam komunitas atau mencari informasi mengenai workshop dan menjadi tempat berdiskusi mengenai hal-hal yang kamu sukai gitu. Nah, lalu yang berikutnya yaitu jauhi emosi. Nah, ini nggak boleh nih apabila kita bermedia sosial, kita itu membawa emosi dalam diri kita. Karena apa? Karena kan kita sedang bermedia sosial ya. Bermedia sosial itu kan merupakan sesuatu yang istilahnya kita itu melihat segala sesuatunya jangan diambil emosi, karena itu mungkin menyangkut orang-orang ramai di sekitar kita, dan itu bukan untuk kita saja. Jadi hindari menggunakan media sosial saat kamu sedang emosi atau marah. Misalnya nih, teman-teman ada gak nih yang kalau misalnya lagi marah atau emosi sama seseorang, terus kalian tahu-tahu bikin snap atau status di Instagram, di WA gitu ya, tentang mengolok-olok orang yang sedang kita keselin itu. Nah, itu jangan tidak boleh ya, karena itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Nanti akhirnya kamu nyesel, nanti orang kamu bukannya malah baikan sama orang itu, tapi kamu malah terus-terusan berantem. Jadi nggak boleh tuh ya. Jadi hindari penggunaan media sosial saat kamu sedang emosi marah seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya yaitu kita harus beretika. Nah, beretika di sosial media ini nyatanya harus ada etika, karena ketika kita seenaknya berperilaku atau kita menulis kata-kata apalagi sampai yang menyinggung sara gitu ya, suku, agama, ras, dan antar golongan, pasti setiap orang di latar budaya itu akan tersinggung gitu ya. Jadi kita harus menghormati
terus tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan antara sesama suku budaya. Jadi kita harus punya etika dalam bersosial media. Apabila kita ingin bermedia sosial, kita dipantaskan untuk bermedia sosial yang baik dan benar, dan juga tidak boleh menyinggung perasaan siapapun. Nah, itu dia bermedia sosial yang sehat. Jadi bermedia sosial yang positif untuk diri kita dan positif untuk bagi orang-orang lain. Jadi tidak ada yang mengandung negatif, hal-hal negatif untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman semuanya. Nah, gimana nih dari tips-tips cara menggunakan media sosial yang sehat? Nah, cukup menarik kan? Untuk itu anak-anak diharapkan bisa menerapkan cara-cara tadi di kehidupan sehari-hari. Semoga semuanya dapat lebih bijak dan lebih sehat dalam menggunakan media sosial. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.